Oke guys, are you ready? Malam ini adalah pertemuan Zoom kita yang keempat ya, dan akan membahas tentang paralelism. Paralelism, mungkin teman-teman ada yang pernah dengar apa sih paralel itu? Dalam istilah listrik ya sama gitu ya, paralel. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, paralel itu have the same grammatic form. Jadi memiliki susunan grammar yang sama, tidak hanya segi gramatikalnya, tapi fungsinya juga sama. Gitu. Contohnya, dalam sebuah kalimat, she spends her leisure time hiking, camping, and fishing. Jadi yang disebut paralel di sini adalah hiking, camping, dan fishing. Itu. Dan untuk sebutan dari hiking, camping, fishing itu kelas katanya disebut gerund ya. Jadi gramatikalnya. Untuk fungsinya dia sebagai kata benda semuanya gitu. Kemudian contoh kalimat yang kedua, he changed the oil, check the tire pressure, and filled the tank with the gas. Jadi di sini gramatiknya adalah verb. Change itu verb, check juga verb, fill juga verb. Ya. Kemudian untuk tensesnya dia pakai verb kedua. Oke, wait guys, di sini masih azan ya, Miss repost dulu. Miss repost dulu. Sekarang kalimat yang ketiga, contohnya Nancy plans to either study medicine or major in biology. Yang menunjukkan harus menggunakan paralel adalah adanya kata either ya, dan either gandengannya pakai or ya. Kemudian di sini kalau kata kerjanya bentuk verb 1 berarti setelah or juga harus verb ke satu juga gitu. Nancy yang selanjutnya yang keempat ya. Nancy plans to study either medicine or biology. Nah, begitu juga dengan kata benda ya. Misalnya study to study misalnya ya. Di sini kan to either study medicine. Kalau di sini to study either medicine or biology. Yang diparalelkan adalah kata bendanya, medicine sama biology. Kalau di sini yang diparalelkan adalah kata kerjanya study atau major in biology. Selanjutnya, ya tadi ya verb ing, verb to, verb one, sama noun. Many other structure must be parallel in certain sentences ya. Tidak hanya kata benda atau kata kerja yang diparalelkan, ada juga dalam bentuk adjektif, kata sifat, adverbs, keterangan. Nah, keterangan. Infinitives itu kata kerja murni yang bukan dihukumi kata kerja seperti itu ya, ada tunya pokoknya. Kemudian prepositional phrases, PP. Nah, PP ya. Masih ingat PP? Kemudian non-clauses. Non-clauses itu seperti contohnya ada 5W1H ya, dan lain sebagainya. Dan di dalam soal TOEFL, the most common situation, ya, the most common situation itu yang paling umum sering muncul dalam soal TOEFL itu ada and ya. Kemudian koma, either yang gandengannya pakai or, not only yang gandengannya pakai but also. Contohnya, San Francisco has a pleasant climate, titik-titik, and many fascinating neighborhoods. Dari pertanyaan dicontoh di San Francisco ini ada yang tahu nggak teman-teman jawabannya yang mana nih? Ada yang jawab alfa. Intan jawab alfa.
Oke. Ada yang lain lagi? Alfa, alfa. Manyu, Rama, alfa. Oke, semuanya alfa ya. Cek. Nah, ini adalah sebuah noun phrase, guys. Yang mana noun phrase-nya ini? Ini kan subjek ya, San Francisco subjek, has ini verb. Kemudian setelah itu pasti noun ya. A pleasant climate itu sebuah kata benda dalam bentuk frase. Otomatis koma ini menghubungkan antar kata benda yang dalam bentuk frase juga. Maka yang ditanyakan itu noun phrase ya. Itu. Many fascinating neighborhoods juga noun phrase. Maka jawaban yang paling tepat adalah alpha. Kalau kita pilih Bravo, maka itu kalimat ya. Kalau kita pilih Charlie, dia juga ada kalimat tapi ada non clause ada ini maksudnya penghubung antar kalimatnya. Tapi di sini kita disuruh untuk mencari yang sama susunannya seperti ini setelah di sini gitu. Karena komanya ini menunjukkan adanya penghubung antar noun. Selanjutnya, sampel item yang kedua. Dibacakan lagi. As a young man, George Washington like boating, to hunt, and fishing. Yang salah yang mana? Charlie. Oke. Hunting katanya. Harus Charlie gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah ada boating, ada to hunt, tetapi di sini ada fishing. Dan dan koma ini itu memparalelkan antara apa? Antar kata benda ya, gerund. Yang mana kata kerja yang dibendakan. Maka dari itu yang salah adalah fishing. Hunting guys harusnya ya, hunting. Sorry, salah ketik guys. Oke, itu tadi penjelasan singkat tentang paralel ya. Selanjutnya, ini ada soal guys, soal. Soalnya teman-teman boleh dibaca dulu, terus ditulis. Ini soalnya buat teman-teman ya, bukan buat dibahas langsung ya. Nomor 1 apa? Nomor 2 apa? Misli kasih waktu 2 soal 1 menit. Nggak saya record dulu ya. Oke guys, kita akan membahas apa yang sudah kita kerjakan sebelumnya ya. Oke, ini dia. Nomor 1 ya. Insects sebagai subjek ya. Kemudian provide sebagai verb. Dan many beneficial services sebagai noun phrase object ya. Kemudian di sini ada ya, maksudnya di sini noun phrase-nya apa aja? Adverb, adjective, kemudian noun ya. Jadi teman-teman diingat-ingat ya susunan sebuah noun phrase yang benar ketika ada adverb-nya dan ada adjektifnya, maka yang didahulukan itu adverb-nya dulu ya. Adverb itu keterangan ya, keterangan entah itu keterangan kerja, keterangan kata sifat. Nah, keterangan kata sifat kebetulan di sini adalah many beneficial services. Jadi many dulu baru beneficial ya. Beneficial itu adjektifnya. Oke, dan untuk susunannya selamanya seperti ini. Kalau misalnya nggak ada adverbnya berarti adjektifnya dulu baru noun-nya. Kalau ada adverbnya berarti adverbnya didahulukan seperti itu. Kemudian untuk suggest itu sebagai preposition kata depan, dan untuk breaking down sampai yang lain-lain itu disebut prepositional phrase karena dia didahului dengan adanya pre. Maka yang ditanyakan adalah apa?
Yang ditanyakan adalah berhubung di sini ada koma, koma ya, koma dan n, maka ini adalah ciri-ciri paralel. Nah, ciri-ciri paralel harus sama fungsinya dan gramatikalnya. Dan ini yang diparalelkan adalah breaking down, pollinating. Jadi ini ada verb ing-nya, otomatis adjective ing gitu. Maka pilihannya, teman-teman tadi pilih apa ya? Bisa lihat dulu ya. Tadi teman-teman nomor 1 jawabannya apa? Masih ingat nggak? D. Oke. Salah. Hah? D. Salah ya. Charlie. Harusnya C. Oh, ada yang Harusnya jawab Charlie. Charlie. Ada yang jawab Harusnya Delta, ada Charlie. yang jawab Charlie juga ya. Oke. Iya. Check it out. Kalau kita pilih alfa, ya, dia itu kalimat, ya, maka tidak paralel. Kalau kita pilih bravo, itu to infinitive. Kalau kita pilih delta, adjektif tapi dalam bentuk ed. Maka yang paling tepat adalah Charlie, adjektif yang dalam bentuk verb ing. Nomor 2, frozen orange juice must be packed. Nah, frozen orange juice itu sebuah non phrase ya, karena di depan dia pasti sebagai subjek dan untuk susunannya adalah frozen sebagai adjektif, orange sebagai adjektif, juice sebagai noun. Jadi kalau ada dua adjektif ya adjektifnya seperti ini. Ada dua adjektif frozen, orange, juice. Materialnya itu pasti terletak di akhir materialnya. Kemudian untuk must be packed itu adalah verb ya, verb yang pasif ya, must be packed. Modal terdiri dari modal, kemudian bear auxiliary, kemudian verb 3, subject verb. Kemudian setelah kalimat itu ada koma. Dan komanya ada 2 koma, titik-titik koma, enak. Otomatis di sini menunjukkan adanya keparalelannya. Apa yang diparalelkan? Ini dia, start. Itu ya, yang diparalelkan ternyata ini packed and stored. Maka yang ditanyakan adalah nggak jauh-jauh dari ini. Nah, untuk when ini sebagai conjunction. Nah, setelah conjunction, itu pasti kalimat baru. Nah, kalimatnya adalah the fruit is ripe. Gitu ya. Jadi, subjeknya the fruit, is-nya itu verb. Maka di sini yang ditanyakan adalah tadi ya, verb yang paralel dengan start dan fact. Tadi teman-teman jawabannya yang mana nih? Nomor 2 nih. Masih ingat nggak? Charlie. Nah, oke. Charlie. Jawabannya adalah kalau kita pilih alpha, maka double bear ya. Ada tubinya ada 2. Kalau kita pilih bravo, modalnya juga Harus kebanyakan. Kalau kita pilih harus delta, kurang conjunction lagi nih kebanyakan Charlie. kalimat. Maka jawaban yang paling tepat adalah benar teman-teman. Charlie. Ya, frozen. Nomor 3, Roger Williams was a clergyman. Clergyman, koma. Nah, Roger Williams sebagai subjek, sebagai verbnya, kemudian a clergyman sebagai objek. Nah, di sini ada koma, kemudian ada koma dan n ya seperti biasa koma, koma n itu sudah positif paralel ya. Apa sih yang diparalelkan gitu ya? Karena subjek verbnya sudah aman gitu. Dan yang diparalelkan itu apa? Ya kita cari tahu. Di sini setelah N itu adalah sebuah noun phrase ya. Noun phrase-nya ini an outspoken advocate of religious and political freedom. Nah, panjang sekali ya. Kemudian the colony of Rhode Island. Nah, ini juga sebuah noun phrase ya. The colony of Rhode. Um, ini juga outspoken advocate of religious and political freedom. Non-phrase, non-phrase. Maka yang diparalelkan adalah non-phrase. Yang ditanyakan adalah noun juga ya, non-phrase juga. Oke, jadi guys, jawabannya apa nih? Teman-teman, tadi masih ingat kan jawabannya? Alpha ini. Alpha, oke. Check it out. Kalau kita pilih alpha, dia itu adjektif, ya, adjektif.
founded the colony. Sedangkan di sini setelah N itu sebuah noun ya, an outspoken advocate of gitu. Oke. Kemudian kalau kita pilih Charlie itu double verb ya, double verb. Kalau kita pilih Delta itu he founded kurang conjunction. Maka yang paling tepat adalah Bravo, the founder of. Nah, ini baru lebih tepat ya. Kalau di sini ada an, ya, an outspoken. Kalau di sini ada the founder of the colony of Rhode Island. Ingat, of itu fungsinya apa ya? Fungsinya adalah untuk menggandeng antar kata benda. Seperti ini contohnya. Advocate, an outspoken advocate of religious and political freedom, ya. Itu adalah menghubungkan antar kata benda, political freedom. Antar kata bendanya mau dalam bentuk non phrase juga boleh, nggak harus kata benda tunggal. Nah, untuk itu non phrase di sini adalah menghubungkan antar non phrase di sini maksudnya adalah titik-titiknya tidak non phrase apa ya? Bukan non phrase baru, tapi yang melengkapi non phrase-nya si ini, The Colony of Rhode Island. Gitu. Karena di sini komanya cuma 1, 2 ya. Jadi setelah koma di sini adalah kesatuan non phrase, koma and non phrase baru. Jadi cuma 2 guys di sini. Yang melengkapi non phrase-nya ini tuh yang mana? Mungkin teman-teman yang pilih alfa ya. Mungkin kalau teman-teman pilih alfa. Dia itu nanti jatuhnya seperti apositif kemarin ya, apositif. Ya, masih ingat apositif kemarin kasusnya setelah koma pasti kata kerja. Nah, itu kalau tidak ditemukan kata kerja sebelumnya baru setelahnya di sini kata kerja. Berhubung di sini adalah yang ditanyakan adalah paralel ya. Heeh, mem- menyetarakan menyetarakan antar koma di sini apa. Selanjutnya nomor 4. Pain sebagai apa, guys? Ya, pain sebagai subjek. Can be applied sebagai verb, kemudian to ini nggak penting ya. Ah, tapi yang ditanyakan ini ternyata setelah to, berarti apa dong yang diparalelkan di sini karena ada koma-koma or gitu. Koma-koma n, koma-koma or itu positif paralel ya. Yang diparalelkan apa? Nah, yang diparalelkan adalah non plural. Kok bisa ya? Di sini ada sebuah rollers sama spray guns itu adalah sebuah kata benda. Kata benda yang plural, rollers, kemudian di sini guns. Maka jawaban yang paling tepat adalah apa? Alfa. Iya. Kalau kita pilih delta itu ada prepositionnya by. Padahal di sini tidak ada prepositionnya ya. Nah, double nanti kebanyakan preposition. Sama halnya dengan Charlie. Kalau kita pilih Bravo, double verb. Maka jawaban yang paling tepat adalah alpha. Untuk nomor 5, the use of. Nah, the use berarti sebagai noun ya, karena ini of ya. Of itu menunjukkan adanya antar kata benda. Subject, the use. Jadi kalau kita mau menyebut the use of sampai titik-titik, sampai in homes itu sebagai subjek boleh ya. Kalau kita lebih menspesifikasikan the use setelah of di sini ini PP boleh karena kalau PP itu memang tidak berpengaruh ya. Nah, di sini verbnya adalah edit ya, verbnya itu edit, maka subjek verb sudah aman. Kemudian setelah itu di sini jangan dianggap verb ya. Maka yang ditanyakan di sini apa? Kan di sini ada PP, di sini juga ada PP ya. PP itu nggak penting. PP. Yang di koma-koma ini kira-kira yang dicari apa? Ya, In sama-sama office. in ya, in ya. In, non. Delta. Iya, betul sekali jawabannya Delta, guys. Oke. Wait, guys. Setelah ini, Zoom ini akan off, guys. Kurang dari 1 menit nih. Maka untuk pembahasan soal nomor 6 sampai nomor 9 di Zoom baru, habis ini bisa share lagi ya. Oke. Ya, thank you.
Ah, with Muslim noodles.